Bab 1701. Meskipun peti mati telah dikubur selama beberapa waktu, permukaannya berwarna merah tua seolah-olah seseorang telah melukisnya dengan darah. Ada beberapa mayat kering di atas peti mati. Mereka semua adalah anggota Netherworld. Seolah-olah peti mati merah telah menyedot hidup mereka sehingga mereka berubah menjadi mayat yang mengering. Peti mati merah itu kuat secara misterius, membuat semua orang merinding. Semua orang Netherworld lainnya dipaksa untuk berlutut. Tak satu pun dari mereka berani menatap peti mati merah. Tentu saja, orang-orang yang harus berlutut termasuk para pemimpin cabang ke-9, Valdemar dan Axel. Bahkan Zeke yang kuat merasa terancam oleh peti mati merah. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah orang di peti mati itu lebih kuat daripada mereka yang ada di kelas tertinggi. Jika demikian, apakah dia seorang dewa? Sebagai binatang spiritual, Raja Harimau peka terhadap lingkungannya. Ia merasakan bahaya dari peti mati dan meringkuk menjadi bola, menggigil ketakutan. Marah, Soul Wolf menamparkan kepalanya dengan paksa. Omong kosong yang tidak berguna. Kenapa kamu takut? Aku akan mendukungmu. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Dia menyatakan. Serigala Tunggal adalah satu-satunya yang berani berdiri, karena dia adalah makhluk yang bodoh. Setelah peti mati merah melayang, itu mulai berputar. Beberapa menit kemudian, bagian atas peti mati melayang di antara Valdemar, Axel, dan yang lainnya. Akhirnya, itu menunjuk tepat ke misi. Valdemar bingung. Quasark, apa maksudmu? Seolah-olah sangat marah, peti mati itu mulai menggedor lubang lagi. Gempa kecil lainnya mengguncang daerah itu. Axel segera bertanya, Quasark, apakah Anda ingin kami menawarkan gadis muda ini kepada Anda? Peti mati merah segera berhenti menyentuh tanah. Axel segera meraih kerah misi dan menyeretnya ke arah peti mati merah. Dia kemudian melemparkannya ke peti mati merah. Misi yang ketakutan mulai meratap saat dia memberontak dengan marah. Sayangnya, dia bukan tandingan kekuatan Axel. Valdemar lah yang menghentikan Axel sebelum dia bisa melakukan apapun pada misi. Quasark, wanita muda ini adalah jenius seni bela diri yang langka. Saya ingin melatihnya untuk menjadi pemimpin cabang ke-9. Dia bahkan mungkin menjadi pemimpin utama markas Netherworld dan membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Dia adalah masa depan Netherworld, jadi kami tidak bisa menawarkannya padamu, pintanya. Peti mati merah itu terbang dalam kemarahan dan mulai memukul tanah dengan paksa lagi. Axel menyatakan, Quasark, tolong jangan marah. Akan menawarkan misi kepadamu sekarang. Petik 2. Dia menoleh ke Valdemar dan berteriak, Valdemar dasar bodoh. Setelah Quasark dilepaskan, dia akan menjadi prajurit terkuat di dunia. Dia adalah masa depan Netherworld. Jangan bertingkah konyol dengan menempatkan masa depan Netherworld di tangan seorang gadis muda. Dia meraih misi dan melemparkannya ke arah peti mati merah. Pertarungan berdarah akan segera dimulai. Tepat pada waktunya, Zeke terdorong ke atas dan melepaskan energi gelombang tak terkalahkan yang kuat. Itu dengan cepat menutupi seluruh tempat. Seketika, Axel dikirim terbang oleh energi Zeke. Sementara itu, energi itu membawa misi kembali ke pelukan Zeke. Misi gemetar ketakutan. Setelah menyadari dia kembali ke pelukan Zeke, dia langsung menangis. Ayah, aku sangat merindukanmu. Aku tidak ingin tinggal dengan orang-orang jahat itu. Dengan tatapan minta maaf, Zeke menghiburnya. Aku minta maaf karena gagal melindungimu, misi. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan berani menggertakmu sejak aku di sini. Soul Wolf membujuknya dengan nada memanjakan, Nona, lihatlah hadiah yang telah kusiapkan untukmu. Bab 1702. Dia kemudian menarik telinga Tiger Lord dan menyeretnya ke misi. Akhirnya, senyum muncul di bibir misi. Oh, anak kucing yang sangat besar, Tuan Serigala Tunggal, bisakah aku menaikinya? Tentu saja Anda bisa. Serigala Tunggal setuju dengan mudah. Anak kucing ini sekarang milikmu. Anda bahkan bisa merebus dagingnya jika Anda mau. Misi sangat bersemangat. Terima kasih, Tuan Serigala Tunggal. Zeke menempatkan misi di punggung Tiger Lord dengan hati-hati. Meskipun Tiger Lord kesal ketika mendengar bagaimana Soul Wolf ingin merebus dagingnya, ia membiarkan misi duduk di punggungnya seolah-olah itu adalah anak kucing yang patuh. Anggota Netherworld, bagaimanapun, mundur kaget. Axel berteriak, tunjukkan dirimu, penyusup. Zeke merespon dengan melepaskan pedang Raja Naga miliknya, yang langsung mengenai dada Axel. Pada akhirnya,
itu menembus dada Axel dan menjepitnya ke sebuah batu besar. Zeke adalah prajurit kelas tertinggi, jadi tidak mungkin Axel bisa menghindari serangan cepatnya. Axel bergema di udara. Semua orang dari Netherworld merasakan jantung mereka berdebar kencang saat melihat pemandangan yang menyambut mereka. Penyusup itu baru saja memasuki tanah suci Netherworld dan mengayunkan pedang tepat di jantung Axel. Apakah dia iblis yang bereinkarnasi? Betapa sombongnya dia. Zeke mendengus. Beraninya kau menyakiti putriku. Akan merobek Anda berkeping-keping hari ini. Valdemar melakukan double tag. Putri Anda. Apakah Anda Zeke Williams? Marsekal Agung, Zeke Williams. Soul Wolf membalas, diam. Anda tidak berhak memanggil nama Marsekal Agung. Katakan itu lagi, dan aku akan mencabik-cabik mulutmu. Mengabaikannya, Valdemar bertanya, Marsekal Agung, bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Zeke terkekeh. Setelah menculik putri saya, Anda bertanya mengapa saya di sini. Sungguh pertanyaan yang bodoh. Valdemar tetap tidak terpengaruh saat dia menjawab. Marsekal hebat, Anda salah. Pemimpin dari 9 cabang Netherworld tiba-tiba mati tanpa peringatan. Sebuah negara tidak akan bertahan sehari tanpa seorang raja, dan hal yang sama berlaku untuk cabang ke-9. Kami mengirim utusan untuk menyampaikan undangan agar Anda menjadi pemimpin kami, tetapi yang datang hanyalah pembunuhan. Tanpa pilihan, kami harus mengundang misi untuk menjadi pemimpin kami. Saya percaya dia akan melakukan lebih baik di Netherworld daripada di dunia biasa. Ini untuk kebaikannya sendiri. Kami bermaksud baik. Ini benar-benar omong kosong. Hari ini, kamu harus membayar harganya, Zeke mengumumkan. Dia menyapu pandangannya ke seluruh tempat kejadian dan menyatakan, semua orang di sini akan mati. Tiba-tiba, rasanya seperti suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Ancaman prajurit kelas tertinggi membuat semua orang merinding. Valdemar menghela nafas kecewa. Kita bisa saling menguntungkan. Sekarang Anda bersikeras menimbulkan kerusakan pada kedua belah pihak, saya tidak akan menghentikan Anda. Anda akan binasa hari ini jika Anda menolak untuk tunduk kepada kami, katanya. Soul Wolf hanya mencibir, Bastard, beraninya kamu. Kami memiliki 4 prajurit kelas tertinggi bersama kami yang dapat menghancurkan markas Anda dengan mudah, apalagi cabang kecil ini. Yang mengejutkan mereka, bukannya terkejut atau takut pada kenyataan bahwa ada 4 prajurit kelas tertinggi di antara kelompok Zeke. Valdemar tidak terpengaruh. Kamu telah meremehkan Netherworld. Kami lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan. Karena itu, Valdemar dan 2 tetua lainnya segera melepaskan energi gelombang tak terkalahkan. Jelas, mereka bertiga adalah prajurit kelas tertinggi juga. Bab 1703. Soul Wolf mengejek, jadi bagaimana jika kamu memiliki 3 prajurit kelas tertinggi? Zeke bisa mengalahkan kalian semua sendirian. Apakah ini kekuatan yang kamu bicarakan? Valdemar menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Kawan-kawan, mari tunjukkan padanya apa yang terbuat dari cabang ke-9. Petik 2. Tentu. Seketika, 3 bayangan prajurit kelas tertinggi berpisah dari tubuh mereka. Bayangan mereka memiliki kesadaran untuk mengambil tindakan secara mandiri dan bahkan dapat menganalisis situasi. Yang terpenting, bayangan mereka juga bisa melepaskan energi gelombang tak terkalahkan. Itu berarti mereka memiliki total 6 prajurit kelas tertinggi. Itu adalah pertarungan 6 prajurit kelas tertinggi melawan 4 prajurit kelas tertinggi. Tidak heran mereka sangat percaya diri memenangkan pertarungan. Sial, serigala tunggal terkutuk. Ini aneh. Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Saat itu, Axel sadar kembali setelah pingsan karena rasa sakit yang membara di dadanya. Dia segera berteriak, bunuh dia. Cepat, ambil nyawa mereka. Memotong. Pedang lain terbang keluar dan menusuk ke sisi lain dada Axel. Diam. Jika Anda mampu, bangunlah di sini dan lawan kami. Axel terdiam. Cek kamu. Aku terjepit di sini. Tidak mungkin aku bisa bergabung dalam pertarungan. Ketika kedua belah pihak akan terlibat dalam pertarungan yang intens, peti mati merah tiba-tiba bergetar dengan marah lagi. Itu bergetar pada frekuensi yang sangat kuat sehingga air menyembur ke udara, menciptakan air mancur setinggi setidaknya 10 meter. Peti mati itu berputar hingga menghadap Zeke. Mengaum. Raungan marah terdengar di dalam peti mati. Itu memekakkan telinga dan luar biasa. Sekitar selusin arteri prajurit yang lemah terputus.
Mereka jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari wajah dan telinga mereka. Peti mati merah itu sangat marah. Valdemar dan yang lainnya gemetar ketakutan saat mereka berlutut. Quasar, tolong tenang. Kami akan menyingkirkan mereka sekarang. Mereka tidak akan bisa menodai cabang ke-9 Netherworld. Zeke, ambil tindakan. Mereka menyatakan. Asger Williams. Peti mati tiba-tiba diucapkan. Padahal suaranya tidak terlalu jelas. Asger Williams sepertinya nama seseorang. Zeke tidak tahu siapa Asger itu, tetapi dia merasa aneh bahwa peti mati memanggilnya dengan nama ini. Namun, indera keenamnya mengatakan kepadanya bahwa orang ini terkait dengannya, karena mereka memiliki nama keluarga yang sama. Dia segera bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Peti mati merah menjawab dengan marah, Asger Williams. Kali ini suaranya cukup jelas. Memang, namanya Asger Williams. Zeke bertanya, siapa Asger Williams? Mengapa Anda menyebutkan namanya kepada saya? Petik 2. Peti mati merah itu membalas, bagaimana hubunganmu dengan Asger? Ceritakan sekarang. Saya tidak tahu siapa Asger itu. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang dia, jawab Zeke. Peti mati merah berteriak, kamu bohong. Seorang pembohong. Aku mencium bau buger tua itu padamu dan gadis muda itu. Kamu pasti keturunannya. Hah. Zeke mengerutkan alisnya dengan bingung. Bagaimanapun, ayahnya adalah Diego, bukan Asger. Apalagi ayahnya adalah seorang pengusaha. Tidak ada yang menghubungkannya dengan peti mati merah antik ini. Faktanya, mereka tidak berasal dari generasi yang sama. Tiba-tiba, sesuatu terjadi pada Zeke. Dia bertanya dengan penuh semangat, apakah Asger Williams juga dikenal sebagai Pietro White? Ya, begitulah orang lain memanggilnya, jawab peti mati merah. Realisasi muncul di Zeke. Oh, jadi namanya Asger Williams. Kami memiliki nama keluarga yang sama secara kebetulan. Asger adalah tuanku. Bab 1704. Omong kosong. Peti mati merah mengutuk. Jika kamu muridnya, tidak mungkin aku bisa mencium baunya padamu. Anda harus berhubungan dengannya secara biologis. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Zeke saat dia bertanya dengan serius, apakah kamu yakin? Peti mati merah mengeluarkan tawa jahat. Tidak ada yang tahu aroma keluarga Williams lebih dari saya. Kamu pasti keturunannya. Zeke tersentak kaget. Jika peti mati merah itu benar, itu berarti Pietro bukan hanya tuanku. Dia kakekku. Aku tidak bisa berkata-kata. Dia mendorong, kamu terdengar seperti menyimpan dendam terhadap Pietro. Sakit hati. Ini adalah permusuhan yang mendalam. Peti mati merah diperbaiki. Dia kemudian mulai menjelaskan, 20 tahun yang lalu, saya adalah penjaga Netherworld. Saya pernah menjadi tokoh penting. Hanya pemimpin markas Netherworld yang setara denganku. Kemudian, Asger dan aku bertarung di sini selama 10 hari 10 malam. Tak satu pun dari kita bisa mendapatkan tangan atas. Dia kemudian menyegel saya di peti mati ini menggunakan trik kotor dan mengubur peti mati di bawah tanah. Saya harus kelaparan selama 20 tahun. Bukankah ini permusuhan yang mendalam? Zeke tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Quasar masih hidup setelah kelaparan selama 20 tahun. Netherworld sangat kuat. Dia pasti melampaui prajurit kelas tertinggi. Saya tidak dapat bertahan hidup jika saya kelaparan selama 20 tahun. Soul Wolf mengejek itu. Berhenti menggertak. Tidak mungkin kamu masih hidup setelah kelaparan selama 20 tahun. Quasar menjawab, nadanya menetes dengan jijik. Hal semua orang dari Netherworld dapat menyelamatkan nyawa, karena kami menerima esensi dari matahari dan bulan. Sunwalker seperti Anda tidak bisa mengerti. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Soul Wolf menjawab, benarkah? Coba lakukan itu, kalau begitu. Petik 2. Quasar mencibir. Saya tidak ingin mengotori tangan saya. Tanpa peringatan, Zeke menendang batu di sampingnya yang langsung terbang ke peti mati. Itu mengenai peti mati merah dan menyebabkan lubang besar. Quasar menjerit. Jelas, dia kesakitan. Bukannya menyerang Zeke, dia malah menyalak, mati. Kamu akan mati karena menyerangku. Petik 2. Zeke tersenyum. Saya pikir Anda telah disegel oleh peti mati. Tidak ada cara bagi Anda untuk melarikan diri,
jadi Anda tidak punya pilihan selain bersembunyi di dalam seperti pengecut. Kalian semua hanya bicara dan tidak ada tindakan. Quasark yang marah segera melolong, Valdemar, dengarkan perintahku. Valdemar langsung berlutut. Aku atas perintahmu. Membunuh mereka semua. Pastikan tidak ada dari mereka yang selamat dari cobaan itu. Ambil darah mereka dan tawarkan kepadaku sebagai persembahan. Quasark menuntut. Mengerti. Valdemar dan yang lainnya berjalan ke arah Zeke dengan mengancam. Persetan kamu pergi. Sebagai tanggapan, Zeke mengambil misi dan melemparkannya ke Ares. Lindungi Nona. Mengerti. Ares mengangguk. Zeke memerintahkan, semua orang, kita akan mengalahkan penghuni Netherworld bersama-sama. Ya Pak. Dalam waktu singkat, pertempuran pecah, Zeke langsung menuju Valdemar dan prajurit kelas tertinggi lainnya. Elder kelas Ultimate lainnya diserang oleh Killer Wolf dan Alfred. Tiger Lord, Soul Wolf, dan Nameles menghadapi 3 bayangan kelas Ultimate. Dampak dari pertempuran antara prajurit kelas tertinggi cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Orang bisa membayangkan betapa intensnya pertempuran itu. Bahkan kerusakan percikan dari serangan apapun dapat melukai 10 prajurit kelas raja dengan mudah. Kekuatan Zeke jauh melampaui kelas tertinggi. Valdemar dan yang lainnya, sebagai prajurit kelas tertinggi yang normal, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Bab 1705. Zeke menuangkan permusuhan. Dia berada di atas angin dan sepertinya bisa membunuh kepala musuh kapan saja. Meskipun ketiga bayangan itu milik kelas tertinggi, tanpa tubuh mereka, mereka sedikit lebih lemah dan lebih lambat. Oleh karena itu, Tiger Lord, Soul Wolf, dan Nameles menyudutkan mereka dengan mudah. Di sisi lain, baik Killer Wolf dan Alfred berada di luar kelas raja dan selangkah lagi dari kelas tertinggi. Ketika mereka berdua bergandengan tangan, mereka bisa sekuat prajurit kelas tertinggi. Netherworld jelas berada di pihak yang kalah. Valdemar merasakan kulit kepalanya tertusuk. Sial. Mengapa mereka begitu kuat? Mereka jelas lebih kuat daripada cabang ke-9. Cabang ke-10 memberitahu kami bahwa mereka hanya memiliki 1 prajurit kelas tertinggi. Mereka saat ini memiliki 4 prajurit kelas tertinggi. Tidak mungkin cabang ke-10 akan memberikan informasi yang salah, jadi satu-satunya penjelasan adalah bahwa 3 lainnya memiliki terobosan dalam waktu singkat. Kecepatan mereka benar-benar menakutkan. Valdemar tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk melakukan sesuatu atau berisiko kalah dalam pertempuran. Dia menyalak, dengar, anggota cabang ke-9. Bentuklah arai penjebak jiwa sekarang. Ya. Anggota cabang ke-9, berjumlah 10.000 ke atas, segera bekerja. Mereka membentuk lingkaran di sekitar Zeke dan rombongannya. Setelah itu, mereka duduk dan berpegangan tangan, menggumamkan semacam mantra. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar menakutkan. Bayangan mereka berpisah dari tubuh mereka dan berkumpul di tengah. Pada akhirnya, bayangan ribuan orang Netherworld membentuk bayangan yang sangat besar. Itu sebesar gunung. Bayangan besar itu memiliki kesadaran dan bisa bergerak sendiri. Itu bergerak di sekitar tempat kejadian, memastikan itu menutupi Zeke dan bayangan yang lain. Tepat ketika Zeke dan yang lainnya menyadari bayangan mereka tertutup, pikiran mereka menjadi kosong tanpa alasan. Tidak mungkin bagi mereka untuk fokus pada pertempuran. Ternyata bayangan raksasa itu mampu mempengaruhi pikiran seseorang. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka pasti akan berakhir sebagai boneka bayangan. Sepersekian detik bisa mengubah segalanya dalam pertempuran antar prajurit. Jika mereka kehilangan fokus selama sepersekian detik, musuh mereka akan mendapatkan kesempatan untuk maju. Baik Killer Wolf dan Alfred dikirim terbang. Mereka batuk darah dari dampak segera. Sial. Ekspresi Zeke langsung jatuh. Aku tidak akan membiarkan Netherworld menghina anak buahku. Dia menginjak tanah dengan paksa. Tanah bergemuruh, dan jurang besar muncul di depan mata semua orang. Seketika, air dari danau mengalir masuk. Beberapa lusin anggota Netherworld jatuh ke dalam jurang. Tentu saja, ini hanya pertunjukan. Kenyataannya, Zeke menambahkan semua kekuatannya ke dalam ledakan energi yang kemudian menembus bayangan raksasa itu. Tidak mungkin bayangan itu bisa menangani kekuatan itu. Segera meledak dari ledakan energi. Saat bayangan itu pecah, anggota Netherworld menjadi pucat dan memuntahkan darah sebagai akibatnya ratusan dari mereka tewas di tempat akibat benturan.
Seniman bela diri normal seperti mereka tidak memiliki peluang melawan serangan prajurit kelas tertinggi. Hanya butuh satu langkah bagi Zeke untuk mempengaruhi 3 prajurit kelas tertinggi. Bayangan mereka segera ditembaki oleh Soul Wolf, Tiger Lord, dan Nameles. Valdemar dan 2 prajurit kelas tertinggi lainnya terhubung ke bayangan mereka. Mereka langsung terpengaruh ketika bayangan mereka ditembaki. Seketika, Zeke mengirim Valdemar terbang dengan pukulan. Valdemar ditakdirkan untuk jatuh hari ini. Sepotong sampah yang tidak berguna. Pecundang. Peti mati merah menyalak marah saat melihat kekalahan Netherworld. Kamu memalukan bagi Netherworld.